Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas support dan resisten. Support dan resisten adalah suatu garis atau titik harga di mana harga saham cenderung tertekan dan ada kemungkinan terjadinya pembalikan atau reversal. Secara harfiah, support berarti dukungan dan resisten berarti perlawanan. Di dalam pergerakan harga, support adalah titik atau area terendah yang tidak dapat ditembus pergerakan harga yang menurun. Sedangkan resisten adalah titik tertinggi yang tidak dapat ditembus pergerakan harga yang naik. Kita bisa analogikan bahwa support adalah benteng pertahanan kuat untuk tentara hijau dan resisten adalah benteng pertahanan kuat untuk tentara merah. Apa yang dimaksud dengan tentara hijau dan tentara merah? Silakan simak dulu video kami yang sebelumnya. Yang linknya ada pada deskripsi. Support adalah titik harga bawah di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertekan dan memiliki potensi besar untuk berbalik naik atau rebound. Garis support sering digunakan para trader untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli suatu saham. Berikut adalah suatu garis support. Di sini ada beberapa titik di mana harganya di bawah lalu berbalik arah naik. Di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Ini adalah garis supportnya untuk chart yang sedang mengalami uptrend. Sedangkan resisten adalah titik harga atas di mana level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertekan dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun atau correction. Garis resisten juga sering digunakan oleh para trader untuk menentukan level profit taking. Berikut contoh garis resisten. Nah, di sini ada titik harga di atas, di mana begitu harga menyentuh titik ini dia akan kembali turun. Ini contoh garis resisten untuk saham yang sedang mengalami uptrend. Breakout adalah istilah yang dipakai ketika suatu harga saham bergerak menembus level resistennya. Istilah lainnya yang sering dipakai adalah tembus atas atau breakout. Saham breakout memiliki probabilitas besar untuk melanjutkan penguatannya. Garis resisten yang telah berhasil ditembus selanjutnya akan dianggap sebagai garis support dan harus kembali dilakukan analisis untuk menentukan target harga atau resisten selanjutnya. Berikut contoh chart saham yang sedang mengalami breakout. Jadi sini ada pola sideways, lalu dalam suatu waktu garis resisten ini tembus. Nah, ini yang disebut dengan breakout. Kalau sudah seperti ini biasanya garis resisten yang di awal ini menjadi garis support baru. Lalu nanti dibuat atau dicari garis resisten yang baru. Sebaliknya, breakdown adalah suatu istilah yang dipakai ketika suatu harga saham bergerak menembus level supportnya. Istilah lainnya adalah tembus bawah, jebol, dan sebagainya. Saham breakdown memiliki probabilitas besar untuk terus melanjutkan pelemahannya. Garis support yang berhasil ditembus akan dianggap sebagai garis resisten dan harus kembali dilakukan analisis untuk mencari target pelemahan atau support selanjutnya. Berikut contoh saham yang sedang mengalami breakdown. Jadi di sini ada garis support, dia tembus ke bawah. Maka probabilitas besarnya ini akan terus mengalami penurunan. Bagaimana cara menentukan garis support? Berikut contoh menentukan garis support dengan menggunakan aplikasi Chartbeat dari stockbit.com. Yang pertama, kita bisa menggunakan garis horizontal. Langkah pertama adalah kita klik dulu kode emitennya, misalnya di sini BRPT, lalu kita tentukan time frame dari chart ini, misalnya 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun 1 tahun. Lalu kita cari titik terendah dari grafik chart ini. Nah, ini misalnya di sini, ini adalah titik terendah, lalu di sini juga ada titik terendah. Setelah itu kita coba tarik garis horizontal
dari satu titik terendah ke titik terendah lagi. Nah, ini adalah merupakan garis support. Jadi kalau harga sudah menyentuh garis support, maka akan ada kecenderungan dia akan naik. Cara kedua adalah menggunakan trend line. Ini sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita tarik garis trend line dari titik terendah ke titik terendah yang lain. Ini kebetulan sahamnya sedang mengalami uptrend. Nah, di sini berarti adalah titik garis supportnya, dan di sini juga. Yang ketiga adalah kita menggunakan moving average. Ada menu indikator, nanti kita pilih moving average, lalu akan muncul moving average. Nah, moving average ini punya periode tertentu, misalnya 20 hari. Nah, untuk menentukan garis supportnya, ini adalah titik-titik di mana harga itu kembali naik. Jadi di sini ada turun, terus dia naik. Di sini turun, dia naik. Nah, ini adalah titik-titik garis supportnya. Yang keempat, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Ini kita bisa akan menggunakan menu yang di sini, Fibonacci retracement. Lalu kita cari titik terendah, lalu kita tarik garis ke titik tertingginya. Nanti akan muncul Fibonacci retracement seperti ini. Nah, garis supportnya ini adalah yang di area garis 61,8%. Sekarang bagaimana cara menentukan garis resisten? Caranya hampir sama seperti garis support. Yang pertama, kita bisa menggunakan garis horizontal. Kita cari titik-titik harga tertinggi, lalu kita tarik garis horizontal di sini. Ini kebetulan ada 3 titik. Nah, ini adalah merupakan garis resisten. Jadi ketika harga saham menyentuh harga di titik resisten, dia akan ada kecenderungannya akan kembali turun. Kita bisa juga menggunakan trend line. Nah, ini biasanya kalau sahamnya sedang mengalami uptrend. Jadi kita tarik trend line, ini menu sebelah sini. Tinggal kita cari titik-titik tertinggi, lalu kita tarik garis. Ini adalah garis resistennya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan moving average. Ini kita bisa menggunakan menu dari indikator, lalu kita pilih moving average, lalu moving average-nya kita bisa pilih periodenya, misalnya 20. Nah, untuk menentukan garis resistennya adalah ketika di suatu titik ini naik, lalu dia turun seperti ini, dia naik lalu turun, di sini juga naik, dia turun. Ini adalah garis resisten. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement. Jadi dari menu Fibonacci retracement yang ada di sini, nanti kita tarik dari garis swing high tertinggi di sini, lalu kita tarik garis ke swing low. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini garis resistennya adalah yang di area 61,8% seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.